Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat pagi ini, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia. Mereka banyak memiliki karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Allah. Namun permasalahan yang terjadi adalah ada perpecahan yang terjadi karena perbedaan karunia-karunia roh yang dimiliki oleh jemaat. Ada jemaat yang berpikir bahwa karunia ini lebih rohani, lebih spiritual jika seseorang memiliki karunia seperti ini. Lalu ada karunia lain yang dianggap kurang rohani atau karunia yang tidak lebih baik dari yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menegur dan menasehati jemaat di Korintus melalui suratnya ini, melalui bagian yang kita bacakan. Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa tidak ada karunia yang lebih tinggi atau lebih baik, semua karunia sama baiknya. Nah, apa alasannya? Yang pertama, semua karunia rohani itu berasal dari satu Allah. Allah yang memberikan karunia rohani itu kepada jemaatnya adalah Allah yang satu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang mendapatkan karunia karena pantas atau baik atau hebat, melainkan semua karunia yang mereka miliki murni diberikan oleh Allah, murni pemberian dari Allah. Kata karunia itu sendiri berarti pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Oleh karena itu, tidak selayaknya mereka menyombongkan diri atau meninggikan diri dibandingkan karunia yang lain, karena semua karunia yang mereka miliki murni pemberian dari Allah, bukan karena diri mereka sendiri. Nah, saudara, di sini juga Paulus menjelaskan bahwa tujuan karunia itu diberikan, yang pertama adalah untuk membawa jemaat dan untuk membawa orang lain dan semua jemaat yang ada mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua karunia rohani yang berasal dari Roh Allah akan membawa jemaat untuk mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu tujuan yang kedua adalah semua karunia yang diberikan oleh Roh Allah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi, tidak selayaknya mereka menggunakan karunia itu untuk kepentingan mereka pribadi, untuk kepuasan mereka pribadi, apalagi untuk dicap sebagai orang yang lebih spiritual dan lebih rohani jika memiliki karunia rohani tertentu.
Melihat tujuan ini, kita sama-sama belajar bahwa karunia rohani yang kita miliki yang diberikan oleh Allah kepada kita seharusnya digunakan untuk membawa kita dan membawa orang lain semakin memuliakan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahkan mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lalu yang kedua adalah menggunakan karunia yang kita miliki untuk kepentingan bersama-sama, untuk membangun jemaat, untuk membangun satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu saudara, mari kita sama-sama menggunakan karunia yang diberikan Allah kepada kita untuk kepentingan bersama-sama, untuk saling membangun sebagai satu tubuh Kristus. Janganlah hendaknya kita menyimpan karunia yang kita miliki untuk diri kita sendiri, tetapi kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang kaya akan kasih setia ya Tuhan. Engkau bahkan memperlengkapi jemaat-Mu dengan karunia-karunia yang berbeda-beda untuk bisa saling membangun dan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah jemaat. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, Roh Kudus-Mu menggerakkan kami untuk kami dapat menggunakan karunia yang kami miliki untuk membangun jemaat Tuhan, untuk kepentingan bersama. Tuhan, kiranya tolong kami supaya kami tidak menyimpan karunia itu untuk diri kami sendiri, sebab bukan untuk itu tujuannya karunia itu diberikan kepada kami. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus Tuhan yang gerakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.